Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemula, termasuk anggota grup yang baru masuk gitu. Karena seringnya terjadi keluhan-keluhan masalah rakitan yang disampaikan ke Pak D. Ini mencoba Pak D membuat video yang berkaitan dengan kesalahan ya. Mengapa itu driver tidak fungsi dengan baik? Ya, jadi Pak D mencoba untuk membuat ini contoh bagaimana caranya kita mencari sebuah kesalahan gitu. Jadi kesalahan pertama itu akibat kita tidak paham dengan rumus. Nah, tidak pahamnya itu bagaimana? Ini contoh nih. Nah, dripper ini itu minta disuplai dengan tegangan dengan tegangan nih 15 sampai dengan 24, tapi terhapus ya Mas ya, agak terhapus nih. Nah, ini 25. Ini kan tadi dipotong nih. Potong jadi 15 volt sampai dengan 25. Nah, pemahaman pertama. Dripper yang ditulis dengan tegangan misalkan 25 volt misalkan ya. Itu berarti DC, bukan AC Mas ya. DC gitu ya. Jadi sudah dijadikan DC. Jadi arus AC itu sudah dijadikan DC ya, dari DC. Nah, total maksimal itu dripper yang 150 ini itu hanya mampu disuplai dengan tegangan 15 ya, 15 sampai dengan 25 volt DC berarti ya. Jadi bukan AC, DC. Maka kalau kita salah mensuplai, misalkan di sini ditulis 25 volt, ternyata kita ambilkan dari trafo 25. Maka langkah pertama sudah salah. Ya, sudah salah. Apabila diteruskan dipasang panel, itu akan timbul dengungan, timbul noise dan lain-lain gitu. Nah, yang lebih ironi lagi, karena tidak paham diteruskan dipasang speaker, maka speakernya yang akan bermasalah. Maka speakernya akan jebol. Karena apa? Kelebihan muatan volt dan ampere. Otomatis kalau tegangannya tinggi, ampernya juga ikut naik ya Mas ya. Ini nilainya tuh udah ikut naik. Agar kesalahan pertama itu tidak terjadi, bagaimana Pak D? Rumusnya. Jadi rumusnya adalah 25 dikalikan faktornya. Jadi kalau 25 itu dikalikan faktornya 0,8, maka ketemu di traponya itu sekitar 18 volt sekian. Sekitar 20 volt ya. Maka kalau kita suplai dengan tegangan AC 25, maka voltase yang ada pada dripper ini itu sudah melewati batas kemampuannya. Jadi lebihnya berapa Pak D? Lebihnya kurang lebih sekitar 5 volt. Ini sangat berbahaya ya, 5 volt. Bisa mengakibatkan transistor penguat akhir driver ini itu bisa rusak. Kalau kita pasang panel, ya kita pasang panel itu akan rusak itu. Nah, yang lebih ironi lagi, ini transistor R ini dia akan gosong. Salah satunya itu akan gosong. Kalau sudah ini gosong, transistornya jebol, maka kena dioda. Ini diodanya itu pasti kena itu. Karena apa? Antara ground dengan positifnya dia ketemu, maka ini nggak kuat, ikut jebol. Kalau ini udah jebol, udah berarti
diodanya di antaranya itu pasti akan ada yang rusak. Ini 1, 2, 3 itu akan rusak nih kalau dipaksa terus. Nah di situ, jadi ini langkah awal kesalahan. Nah maka kalau kita tidak tahu rumusnya akan pusing saja. Transistor ini jebol, diganti lagi, peristiwanya akan terulang-ulang. Jadi peristiwa ini akan terulang kembali. Pada saat dipasang panel, maka si driver ini akan rusak terus. Dan seterusnya begitu. Karena kita tidak paham dengan rumus, maka mumetlah yang dirasakan oleh perakitnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini perlu hati-hatinya itu driver terhadap tegangan, menyangkut masalah nilai ampernya. Kalau sampai ampere voltnya itu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan si driver ini, maka itu dinamakan kelebihan muatan listrik. Kalau sudah kelebihan muatan listrik, salah satu R-nya ini apabila transistornya jebol, maka R ini akan ikut gosong karena dia tidak mampu untuk menahan lajunya arus yang masuk ke transistor ini karena transistornya sudah short. Nah, itu pemahaman pertama kesalahan ya. Maka kita belajar rumus itu sangat penting untuk menentukan voltase yang sesungguhnya. PAC itu adalah daya reaktif yang sifatnya bisa berubah-ubah. Jadi disinilah letak dari pemahaman tentang rumus. Maka rumus menentukan hasil yang sebenarnya terhadap tegangan AC, ya, tegangan AC yang sudah disearahkan diratakan dengan elko. Maka PCC PAC itu adalah per 0,8. Nah, jadi nilainya itu udah naik ya, karena dua fasa itu disearahkan. Dua fasa disearahkan dijadikan satu, di apa namanya itu, diratakan dengan dioda, maka perubahan voltase berubah ya Mas ya. Ya. Jadi ini kesalahan pertama apabila kita tidak tahu rumusnya. Jadi kalau udah kata rumus, diteruskan ini, selamanya ini akan jebol terus. Nah, jadi jebol terus apa drivernya nih. Nah, apabila kita sudah memahami tentang rumus, bagaimana kita mencari kesalahannya? Kesalahannya ya. Jadi kesalahannya itu kita fokus ya, kita fokus saja. Kalau R-nya ini sudah terlanjur gosong, dioda terlanjur gosong, jebol, anoda terhadap katodanya jebol, maka yang perlu kita ketahui adalah memeriksa si komponen ini, termasuk R. Nah, ini R-nya nih pasti harus diganti ya Mas ya, diganti supaya kembali aslinya. Terus R tentang transistornya juga begitu, dicek rusak atau tidak. Kalau udah rusak diganti, ini diganti ya. Itu langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan. Namun sebelumnya kita fokus kepada beban. Nah, driver ini bebannya apa sih ya? Bebannya tuh jenis-jenis komponennya itu apa-apa gitu. Nah, jadi perlu kita pahami sekarang gini. Elko sebatas penstabilan tegangan DC. Nih. Ini ada kapasitor. Nilainya 200 pikrofarad PF ya. Ini hanya sebatas menstabilkan sinyal. Dioda hanya untuk memotong sinyal supaya tidak bertumburan. Jadi kalau sampai ini jebol, maka sinyalnya ketemu,
menjadi DC kembali, maka akan masuk ke output speaker. Nah, kita kembali lagi ke beban tadi itu. Dripper ini bebannya apa sih gitu? Bebannya hanya ada dua, dioda dengan transistor. Loh, kok bisa begitu Pak Dek? Iya, dioda mempunyai kapasiti, kemampuan untuk membatasi ya terhadap tegangan. Jadi supaya tegangan yang disebut sinyal tadi itu, dia tidak boleh melampaui batas kemampuan si elko ini. Apabila ini jebol karena tegangan suplainya terlalu tinggi, dia akan ketemu anoda terhadap katodanya ini. Nah itu. Jadi kalau udah rumusnya benar, pastikan bahwa si dripper nih diantaranya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Ini transistornya ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kondisinya baik. Dah, kalau elko sementara abaikan aja dulu. Jadi yang perlu diperiksa adalah transistor sama dioda saja. Pastikan bahwa dioda 1, 2, 3, 4, 5 dalam keadaan baik. Si transistor termasuk, pastikan bahwa transistor itu dalam keadaan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicek. Kan nggak perlu makan waktu lama ya kalau ngecek transistor ini. Dibuka, lalu pasang lagi, buka, pasang lagi. Kalau memang tidak ada kerusakan. Ya. Dijamin si dripper itu bekerja dengan baik kalau seandainya transistor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada masalah. Ya. Kalau memang sudah ketemu, ini sudah ketemu kesalahannya, diuji seperti video pertama, kasih supply pada posisinya tegangannya center tap negatif positif ya. Nah begitu caranya. Jadi instalasinya juga jangan salah ya Mas ya, jangan salah. Voltase ya jangan salah, ampere trafo juga jangan salah ya. Kalau sampai itu salah, tegangan yang tinggi misalkan melebihi kemampuan si dripper 25 volt DC, maka drippernya akan bermasalah kembali. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu ya, sampai sini dulu. Nanti videonya akan saya share berikutnya.